Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Kembali lagi kita pada renungan saat pagi hari ini. Harapan saya Bapak Ibu Saudara bangun dengan tubuh yang sehat, dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang baru saat pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas berkat penyertaan-Mu sepanjang malam bagi kami, sehingga kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Sebelum kami melangkah dalam setiap aktivitas kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, hati kami telah siap. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam 2 Tawarik pasalnya yang pertama, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umat-Mu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian, untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini adalah sebuah peristiwa yang saya katakan begitu luar biasa ketika Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran di hadapan Allah. Pada saat itu juga firman Tuhan berkata, Allah datang dan berjumpa, menampakkan diri atau menyatakan diri kepada Salomo dan berkata kepada Salomo apa yang diinginkan oleh Salomo. Di sini kita melihat bahwa Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian, tetapi firman Tuhan berkata bahwa karena Salomo hanya meminta hikmat dan pengertian, maka apa yang kita lihat dikerjakan oleh Allah kepada Salomo. Maka firman Tuhan berkata, Allah mengaruniakan kepada Salomo pengertian dan kebijaksanaan. Bahkan bukan hanya kebijaksanaan dan pengertian yang diberikan oleh Allah, tetapi firman Tuhan berkata Allah mengaruniakan kekayaan, harta benda, dan kemuliaan. Firman Tuhan berkata, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum Salomo, dan tidak akan ada raja-raja sesudah Salomo. Jadi sangat jelas sekali pesan daripada firman Tuhan pada saat pagi hari ini bagi saya dan saudara, bahwa marilah kita meminta sesuatu kepada Allah dalam setiap pokok-pokok doa kita. Mintalah sesuatu yang untuk memuji dan untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kepentingan daging ini. Bukan untuk memuaskan setiap keinginan-keinginan daging kita. Tetapi mintalah sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka soal makan, minum, pakai, atau apapun itu, firman Tuhan mengingatkan kita saat pagi hari ini, semuanya akan ditambahkan oleh Allah bagi saya dan saudara. Mintalah hikmat dan pengertian daripada Tuhan, karena hari-hari ini kita memerlukan hikmat dan pengertian agar kita bisa dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna di hadapan Allah.
karena dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Dunia ini sedang ada dalam keadaan situasi yang tidak baik, dengan berbagai macam cara tipu muslihat iblis untuk membohongi, untuk menipu, untuk membinasakan orang-orang percaya. Kalau kita tidak punya hikmat dan pengertian daripada Tuhan, maka kita akan sangat mudah terseret oleh arus dunia ini. Tetapi dengan hikmat dan pengertian yang daripada Tuhan, kita dapat dan mampu keluar dari setiap jebakan-jebakan iblis, dan kita boleh melihat setiap pertolongan dan mujizat Tuhan terjadi atas kehidupan kita. Kita berdoa untuk renungan firman Tuhan saat pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami diingatkan melalui firman-Mu saat pagi hari ini, bahwa kami memerlukan hikmat dan pengertian agar kami dapat membedakan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana iblis menaruh setiap roh yang tidak baik dalam pikiran dan dalam hati kami, sehingga kami memerlukan hikmat dan pengertian daripada-Mu ya Bapa. Karuniakanlah kepada kami, agar kami terus dapat menjadi pribadi yang berkenan dan selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Hamba-Mu berdoa saat pagi hari ini, berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya hikmat dan pengertian daripada Tuhan akan dicurahkan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Berkatilah mereka, agar semakin hari mereka bertumbuh dalam iman, tingkat kedewasaan yang sempurna di dalam Engkau, dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, apa yang sempurna dan yang berkenan di hadapan Tuhan, karena ada hikmat dan pengertian yang Tuhan anugerahkan menjadi bagian milik umat kepunyaan-Mu. Berkatilah seluruh umat kepunyaan-Mu ya Bapa. Yang sakit kiranya Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan pintu-pintu berkat yang baru. Dan kiranya berkat Tuhan turun atas setiap keluarga, rumah tangga, suami istri, anak-anak, serta orang tua. Diberkati dalam setiap pekerjaan, setiap usaha, bahkan pendidikan umat kepunyaan-Mu. Kemanapun mereka pergi dan berada, Engkau Allah Immanuel akan menyertai mereka, akan memberkati mereka, angkat mereka jadi kepala bukan ekor. Semakin hari mereka naik dan bukan turun. Terimalah berkat rahmat hikmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, dan karunia-karunia baru dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, menjemput kita berkerajaan kekal untuk selama-lamanya. Berkat sepenuh kita terimanya di dalam nama Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.